Halo semua, selamat datang di Lentera Merah, sebuah podcast di mana kita berbagi cerita, pengalaman, dan juga kisah. Hari ini kita bakal lanjutin lagi cerita yang kemarin, yaitu serial Balai Desa Merah, dan hari ini kita bakal masuk di Balai Desa Merah Bagian 5. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, mari kita dengarkan yang melewat satu ini. Semenjak kejadian aku buang sesaji malam Jumat kemarin, jin pendampingku makin sering ngeliatin batang hidungnya. Dan datangnya itu loh, selalu bikin aku mau ngelempar benda apa aja yang lagi aku pegang. Udah itu datangnya gak inget waktu. Kadang tengah hari bolong juga jin pendampingku nongol gitu aja. Aku namain jin pendampingnya itu hantu wanita hitam, karena mukanya yang hancur dan gosong, juga dengan pakaian putih yang udah gak kelihatan lagi warna putihnya. Kayak baju putih tapi udah kecebur got hitam gitu. Pernah nih ya, aku baru pulang sekolah. Aku lari dari dapur cari makanan. Aku lihat-lihat emang gak ada siapa-siapa di rumah. Nenek lagi ngerumpi sama tetangga di sebelah, paman juga lagi kerja. Pas aku lagi mau ambil piring, tiba-tiba hantu wanita hitam yang muncul tepat di belakangku. Aku yang gak nyangka itu hantu datang, maksudnya gak nyangka dia datang siang-siang, refleks ngejatuhin piring. Alhasil piringnya pecah. Pecahannya kemana-mana tuh. Aku cuma bisa diem, kaku, karena aku lihat penampakannya itu pas aku lagi balik ke belakang. Jadi pas banget aku muter badan, nah dia itu di depanku persis tuh. Itu hantu wanitanya lagi ngebelakangin aku. Nah, aku cuma bisa merem sambil jalan pelan-pelan dari dapur gitu. Aku nggak berani buka mata, soalnya agak takut juga ngeliat mukanya yang serem itu. Sialnya, aku nginjak pecahan beling bekas piring jatuh tadi gitu. Tapi karena rasa takut aku lebih gede, aku akhirnya tahan rasa sakit sampai aku pergi dari dapur. Sepanjang dapur itu darah bekas luka, berceceran di mana-mana. Sesampainya aku di luar rumah, di sana ada nenek. Aku baru lihat luka di kakiku sambil aku bersihin dan aku kasih betadin. Aku cerita kalau aku habis lihat penampakan jin pendampingku. Nenek kaget dan mulai takut juga. Ternyata dampak pakai jin pendamping atau enggak tuh sama aja, sama-sama bikin aku dalam bahaya. Nenek langsung ke dapur buat lihat itu jin masih ada apa enggak. Pas nenekku lihat itu jin udah gak ada. Dan anehnya, pas nenek mau bersihin darahku yang bercecer kemana-mana itu, darahnya udah hilang gak bersisa. Aku cuma bisa bingung. Mungkin bener kali ya kalau jin itu juga makan darah. Kejadian teror bukan cuma itu aja, aku pernah ngalamin. Semalaman tidur ditungguin sama itu hantu wanita. Hantunya, maksudnya jin pendampingku, itu di depan pintu sambil mandengin ke arahku. Aku cuma bisa balik badan ngebelakangin itu hantu. Aku coba buat gak takut dan biasa aja, tapi pressure itu hantu emang kuat banget. Aku udah berusaha buat gak takut dan coba buat tidur, tapi gak bisa. Sialnya itu hantu benar-benar nungguin aku dari malam sampai subuh. Aku beberapa kali ngelongok ke pintu buat lihat dia masih ada apa enggak. Tapi ngelongok ke pintu cuma bikin aku sakit hati karena itu hantu masih berdiri dengan coolnya, dengan mata melotot ngeliatin aku. Akhirnya malam itu aku gak tidur. Baru bisa tidur pas di sekolah aku nyolong-nyolong tidur sama guru. Selain teror jin pendampingku yang ke aku jadi sasarannya, jin pendamping juga neror orang terdekatku.
pacarku yang jadi korban. Waktu itu aku habis makan bakso bareng. Pulang sampai rumah itu sore. Pas kita udah sama-sama sampai rumah, sama sampai rumah masing-masing, baru itu Jin neror pacarku. Kita sampai rumah masing-masing tuh maghrib. Ceritanya pacarku pulang, kita pacaran mau mandi. Lagi asik mandi, tiba-tiba didengar kayak suara orang ketok-ketok kamar mandi. Tapi ketok-ketoknya gak biasa, agak kenceng gitu. Karena dikira adiknya yang perempuan, dibuka pintunya. Anehnya pas dibuka pintunya gak ada siapa-siapa. Pacarku lanjut mandi karena emang belum selesai. Tapi dengan perasaan merinding dan bingung, siapa yang habis ketok-ketok, akhirnya dia mandinya buru-buru. Biasanya dia kalau mandi bisa sejam, ini cuma 15 menit udah kelar. Selesai mandi, doi pakai baju. Pas dia mau ngaca, dia kaget di belakangnya ada penampakan hantu wanita berambut putih, uban. Maksudnya ada uban, beruban gitu ya. Dengan wajah hancur dan gosong lagi melototin dia dari kaca. Pacarku refleks, dia teriak lari keluar rumah. Dia cerita sama bapaknya langsung lari ke kamar. Tapi gak ada penampakan apa-apa. Pacarku yang baru lihat kayak gituan cuma bisa nangis dan gak berani tidur di kamarnya sendirian. Dengar cerita itu, aku kesal. Sekaligus muncul niatan buat nyari cara ngusir itu jin pendamping. Masih mending jin balai desa yang cuma ganggu orang lain di lingkungan balai desa, gak sampai keluar desa kayak gini. Nah, sebelum aku lanjutin jalan ceritanya, aku mau ngasih tahu beberapa kumpulan hantu-hantu yang sebelumnya sudah meneror aku dari sebelum-sebelumnya ini, dari awal kalian dengar cerita ini. Dan kenapa aku jadiin ini, maksudnya kenapa aku bikin kayak gini, soalnya di part selanjutnya ini jalan ceritanya bakal apa ya, jadi intinya part setelah ini itu banyak kejadian-kejadian yang akan menguak tragedi-tragedi sebelumnya. Walaupun hitungan partnya mungkin masih ada beberapa part ke depan gitu baru tamat, tapi bakal ada pesan-pesan mulai dari part ini, part selanjutnya gitu. Pokoknya yang bikin kalian tuh paham alur cerita dan akhirnya gimana. Nah oke, langsung aja. Kumpulan hantu peneror diriku. Yang pertama, kuntilanak. Hantu ini adalah hantu penghuni balai desa yang paling sering neror. Khususnya aku ya, karena aku yang paling sering teror. Penampakan pertama kali di jembatan, setelah itu aku sering banget lihat penampakan dia. Bukan cuma pas di jembatan atau pas doi terbang di atas kepalaku dan meneteskan cairan getah beningnya gitu. Tapi banyak kejadian yang gak aku masukin di cerita ini sebenarnya. Ada banyak yang lebih horor atau sama horornya sama yang udah aku jabarin di cerita sebelumnya. Tapi karena takut pendengarnya bosan, lagi-lagi kuntilanak yang muncul, jadi aku ambil beberapa yang kadar horor ya, yang bikin kalian merinding. Salah satunya yang gak aku masukin di cerita adalah saat dimana aku lagi nonton bola sendirian, tiba-tiba TV ku jadi burem. Aku kira karena antena TV ku yang waktu itu masih di luar kegeser karena angin. Tapi pas aku geser-geser masih burem juga. Ternyata kunti ada di atas kayu atap. Ini di kayu atapku lagi mandenginku dari tadi. Mungkin kehadiran kunti itu yang bisa, mungkin kehadiran kunti yang bikin sinyalnya jadi burem ya. Aku cuma bisa ngelus dada, lari ke kamar nenek yang masih sialan dikunci. Kunti aku. Yang kedua, pocong. Ada 4 pocong yang gangguin aku di part sebelumnya. Tapi keadaannya aku lagi kena tindihan. Jadi kalau menurut ilmu pengetahuan yang sekarang, bisa aja itu cuma halusinasi. Tapi ada pocong lain yang aku lihat dalam kondisi sadar. Misal yang di kebun belakang balai desa, mereka nggak se-eksis si kunti. Tapi sekalinya nampakin diri, mereka yang paling horor menurutku.
Soalnya mukanya hancur, kain kafannya kumal dan bau busuk, udah bikin dengkul lemes sekali lihat gitu. Belum lagi sensasi yang pas aku gak sengaja ngelindas pocong di part sebelumnya tuh, itu benar-benar bikin ngilu. Penampakan pocong termasuk jarang di rumahku. Mereka lebih sering stay di sekitaran balai desa. Bahkan beberapa warga asli juga sering lihat penampakan di sekitar balai desa. Salah satu yang menyeramkan kasusnya, ponakan bapak-bapak yang nolongin aku, yang itu tuh yang dia pacaran itu juga lihat penampakan pocong. Selain itu, ada kisah penjaga bawang yang melintasi balai desa padahal masih jam 8 malam. Dia nggak sadar kalau di belakang boncengan sepedanya ada pocong yang dia boncengin sampai sawah. Pas dia turun dari sepedanya, dia baru lihat kalau di belakangnya ada pocong. Alhasil, dia lari tunggang langgang ninggalin sepedanya dan gak jadi nunggu bawang. Yang ketiga, Indra. Penampakan Indra cuma muncul di episode pertama ya kalau nggak salah. Itu dia jarang banget gangguin aku. Menurutku dia bukan salah satu komplotan dari penghuni balai desa. Asumsiku aja dia salah satu korban yang jadi tumbal. Nanti di part selanjutnya akan ada pembahasan mengenai tumbal. Indra, hantu anak SD yang penuh luka di sekujur tubuhnya. Indra jarang dilihat warga, hanya orang-orang tertentu aja yang pernah lihat penampakan dia. Mungkin karena dari awal dia emang bukan hantu yang suka usil di balai desa. Yang keempat, kuntilanak merah. Ini adalah hantu yang pernah dilihat sama Andi dan Joni. Aku sebenarnya bingung mau namain Kunti apa Sundel Bolong. Soalnya di bagian punggungnya bolong, tapi dia memakai setelan merah nyala. Selain kejadian Andi dan Joni, ada warga lain yang pernah kena teror sama doi, si kuntilanak merah ini. Ada petugas di balai desa yang sok-sokan mau lembur sampai maghrib. Dia belum mau pulang. Dia katanya gak takut sama penghuni balai desa. Baru mau maghrib, petugas balai desa sendirian. Karena dia udah ngerasa merinding, dia mutusin buat pulang. Baru mau pulang, dia dengar suara mesin ketik di ruangan belakang. Itu bunyi. Padahal dia yakin gak ada siapa-siapa. Akhirnya doi ngibrit, buru-buru pulang. Sialnya ada dokumen yang ketinggalan dan dia harus ambil buat dikerjain di rumah. Akhirnya dia beraniin balik lagi. Pas masuk ruangan, dia lihat di mejanya ada si Kunti merah lagi duduk di kursi dia sambil nunduk. Doi kaget, langsung lari ke arah pintu. Anehnya pintunya gak mau kebuka, padahal gak dikunci. Pas dia balik ke belakang, posisi Kunti udah balik kanan. Jadi kelihatan punggungnya bolong, penuh darah sama belatung. Petugas balai desa cuma bisa jejeritan sambil ngerasain mual karena saking takutnya dia. Sampai akhirnya azan maghrib berkumandang dan dia kabur meninggalkan balai desa dengan pintunya yang gak terkunci sampai pagi. Untungnya gak ada maling waktu itu. Tapi kalau aku pikir siapa juga yang mau maling tempat kayak gitu, soalnya tempat angker kayak gitu malam-malam. 5. Hantu raksasa, mungkin genderuwo versi raksasa ya. Hantu ini salah satu hantu paling menakutkan menurut aku, karena ukurannya gila. Penampakan pertama malah gak ngeliat kepalanya. Aku bingung dia mau masuk spesies apa ya. Tapi karena berbulu, dia mungkin salah satu keluarga dari genderuwo atau nggak grandong. Kalau kalian nggak tahu grandong atau bingung bedanya grandong sama genderuwo apa, kalian coba googling deh. Jarang nampakin. Aku aja cuma beberapa kali, mungkin bisa dihitung jari lah ketemu dia. Tapi sebenarnya yang bikin takut itu kalau dia jalan, aku ngerasa bumi kayak goyang gitu. Tapi itu cuma dirasain sama aku, yang lain nggak bisa ngerasain. Makanya aku paling takut kalau ketemu dia. Yang keenam, jin pendamping. Jin pendamping adalah jin yang paling resek dalam hidupku. Hantu wanita berpakaian serba hitam, muka gosong, penuh luka ini hantu yang paling gak tahu tempat. Bukan cuma di rumah aku aja yang notabene-nya deket sama balai desa. Di rumah pacarku yang jauh dari balai desa aja dia samperin. Jin pendamping ini akhirnya bisa aku hindarin. Walaupun sampai sekarang dia masih suka nongol buat nakut-nakutin aku aja. Yang ketujuh, Raja Hantu Balai Desa. Sosoknya gak begitu banyak muncul di part sebelumnya, tapi di part yang akan datang dia bakal sering muncul. Hantu ini tergolong hantu yang jahat karena dia gak cuma nakutin, tapi kadang juga melukai korbannya.
pernah ada preman yang kencing sembarangan di sekitar balai desa. Terus jadi monyong mulutnya ya, kena tabok sama hantu satu ini. Dia itu wujudnya kayak iblis bertanduk, berkuku panjang, penuh luka bakar, dan tubuhnya mengeluarkan hawa panas yang kalau bersentuhan terasa hangat di tubuh kita. Jadi itu review hantu-hantu di part sebelumnya. Untuk kelanjutan ceritanya sebentar lagi bakal kita lanjutin. Oh iya, mau ngingatin jangan lupa buat di follow ya podcast ini, buat diikutin podcast ini biar kalian tahu update-update terbaru dari podcast ini. Dan mari kita lanjutkan ceritanya. Semenjak kejadian pacarku diganggu jin itu, maksudnya jin pendampingku, aku makin gedek sama itu dukun yang udah ngasih jin kodam itu. Tapi aku bingung harus gimana. Aku buang sesaji, jinnya malah ngamuk. Aku coba buang sesaji pasca pacarku diganggu. Hasilnya aku diikutin terus kemanapun aku pergi sama si jin pendamping. Seolah-olah dia mau ngasih tahu macam-macam sama gue teror loh. Bukan cuma ngikutin. Aku beberapa kali ditarik dari tempat tidur pas aku udah mulai mau tidur. Aku ditarik sampai jatuh ke lantai. Dan bagian kaki yang ditarik ninggalin bekas biru lebam. Kejadian itu bikin aku gak bisa tidur sampai subuh. Setelah subuh, jin kodam baru pergi ninggalin aku dengan mata yang mau nangis. Karena kesakitan jatuh dari kasur dan gak tidur semalaman. Siangnya, aku gak bisa sekolah karena lemas gak istirahat. Sialnya juga nggak sekolah, malah si jin kodam ini beberapa kali nongol, masih ngambek gara-gara masalah sesaji yang aku buang. Saat itu aku pikir masalah sesaji aja bisa bikin aku sekarat nih karena kurang tidur. Aku dibuat pusing sama jin kodam yang dikasih sama itu dukun. Semakin lama di sebelahku semakin banyak orang terdekat yang diganggu. Nenekku diganggu pas lagi ngambil air di sumur. Pas dia ambil air, dia ngerasa embernya kok berat banget. Padahal di sumurku embernya itu kecil. Nenekku kira ada yang nyangkut. Setelah narik sekuat tenaga, ternyata yang ketarik kepala jin pendamping yang gosong dengan muka yang rusak itu. Nenekku kaget, bukan main. Karena doi warga sini asli yang juga udah beberapa kali lihat penampakan, reaksinya nggak sehisteris aku. Nenekku cuma lari sambil nyebut. Dia ke kamarku, minta temenin buat ambil air. Ya sampainya di sumur, ember udah gak seberat sebelumnya. Kepala jinnya juga udah gak ada. Kisah lainnya, jin pendamping ngerasukin teman sebanggoku. Awalnya aku kira temanku lagi sakit karena tiba-tiba dia diem aja sambil nutupin kepalanya pakai tangan di atas meja. Pas guru udah masuk, aku coba bangunin temen aku karena takutnya dikira tidur sama guru. Tapi pas aku bangunin malah temenku ketawa-tawa kayak cewek. Terus abis ketawa melotot ke arahku. Dia tiba-tiba mendesis sampai ludahnya nyiprat. Teman-teman sama guru kaget dan semua mata langsung tertuju ke arah aku dan temanku yang lagi kesurupan. Guruku cuma nanya ada apa. Aku jawab aja kayaknya si Arda temanku ya. Arda kesurupan bu, jawabku. Temanku, Arda makin mendesis melotot ke arahku. Dia berdiri dan ambil posisi kayak orang siap mau nyakar aku. Guruku perempuan cuma bisa teriak, sama teman-teman yang lain juga pada berhamburan keluar takut. Aku juga mau teriak, mau kabur, tapi tanganku tiba-tiba dipegang sama temanku, sama si Arda ini kencang banget. Aku kesakitan karena pegangannya benar-benar kuat banget. Di saat itu temanku ketawa lagi kayak cewek ketawanya. Dia ngomong dalam bahasa Jawa. Aja wani-wani kok ngusir aku, bakal tak amuk kok. Aku cuma bisa berdoa dalam hati sambil semua badan gemeteran. Di saat genting kayak gitu, datang tukang kebun yang waktu itu ketemu aku pas pendaftaran SMA dulu. Dia langsung pegang jidat temanku. Dia tekan sekeras-kerasnya. Akhirnya pegangan temanku bisa lepas dari tanganku. Aku langsung lari keluar gabung sama anak-anak yang lain yang nonton dari luar.
Itu tukang kebun kayak baca mantra gitu. Temanku cuma bisa teriak-teriak kesakitan. Gak lama temanku akhirnya sembuh. Temanku dibawa ke UKS karena posisinya lemas dan dehidrasi. Hal yang sama yang pernah aku rasain pas kesurupan dulu. Habis kesurupan pasti lemes dan haus. Setelah temanku sembuh, tukang kebun SMA masih harus ngobatin teman-teman yang lain yang juga ikut kesurupan. Kira-kira ada 8 anak yang kesurupan waktu itu. Dan syukurnya semuanya bisa sembuh dan bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah semuanya sembuh, tukang kebun yang ternyata namanya Pak Joko itu nyamperin aku. Dia bilang, "Sudah saya bilang, jin pendamping kamu itu jahat. Dia itu membawa aura jahat. Saya sudah memperingatkan kamu sebelumnya," kata Pak Joko. "Saya juga udah mau ngusir itu kodam, tapi saya nggak tahu caranya gimana, Pak," jawabku. "Setiap hari apa kamu kasih makan tuh kodam?" tanya Pak Joko. Aku sempat nggak maksud sama pertanyaan Pak Joko, tapi aku akhirnya paham kalau yang dimaksud itu kasih sesaji. "Setiap malam Jumat, Pak," jawabku. "Kalau gitu antar saya ke rumah kamu nanti malam Jumat." Bak guyung bersambut, akhirnya ada yang mau bantuin aku buat ngusir itu jin. Dan bersambung. Masih penasaran sama lanjutannya? Tungguin ya episode selanjutnya, dimana Pak Joko bantuin aku buat ngusir jin kodam ini. Tetap pantengin cerita ini, tetap pantengin podcast ini, dan jangan lupa diikutin biar tahu update-annya. Pokoknya sampai ketemu di cerita selanjutnya. Di Balai Desa Merah bagian 6. Terima kasih.